Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dan mengimplementasikan dataset menggunakan metode clustering. Pengertian clustering. Clustering merupakan sebuah proses mengelompokkan data berdasarkan kemiripan, termasuk unsupervised learning atau tanpa label. Mencari pola atau struktur tersembunyi dalam data. Contoh penerapan clustering. 1. Segmentasi pelanggan dalam bisnis. 2. Pengelompokan dokumen atau artikel berita. 3. Deteksi penipuan atau anomali. 4. Pengelompokan gambar atau data sensor. Berikut adalah contoh metode clustering yang populer. 1. Ada Kamin clustering. 2. Ada hierarchical clustering. 3. Ada density based spatial clustering. Apa itu Kamin clustering? Kamin clustering adalah algoritma clustering yang paling populer. Membagi data menjadi kelompok berdasarkan centroid. Cocok untuk data numerik dan diketahui di awal. Langkah-langkah Kamens clustering. 1. Tentukan jumlah cluster K. 2. Inisialisasi K pusat cluster secara acak. 3. Hitung jarak setiap data ke pusat cluster. 4. Kelompokkan data ke cluster terdekat. 5. Update posisi pusat cluster. 6. Ulangi sampai pusat cluster stabil. Kelebihan dan kekurangan Kamens. Kelebihan cepat dan sederhana, cocok untuk data besar. Kekurangan harus ditentukan K di awal, sensitif terhadap posisi awal dan outlier. 3. Tidak cocok untuk bentuk cluster tidak bulat. Untuk yang pertama ada read Excel. Fungsinya membaca data dari file Excel yang berisi data yang akan dianalisis. Kemudian output menghasilkan data contoh dari file Excel. Output ke proses berikutnya, data ini diteruskan ke proses clustering. Untuk clustering, melakukan proses clustering menggunakan algoritma Kamens, dan untuk inputnya example set dari output read Excel. Untuk outputnya hasil model clustering, dan untuk output yang kedua example set dengan label cluster, biasanya hasil data yang sudah dikelompokkan. Untuk hasilnya cluster model, cluster 3 memiliki jumlah anggota terbanyak yaitu 238 item, menandakan kelompok ini memiliki karakteristik umum atau paling dominan dari dataset. Untuk cluster 4 hanya berisi 6 item yang kemungkinan outlier, data yang sangat berbeda dari yang lain, atau segmentasi minoritas dengan karakteristik unik. Penyebaran Duster menunjukkan bahwa model berhasil mengelompokkan data menjadi 5 bagian, tetapi tidak sepenuhnya seimbang, yang umum terjadi dalam Kamens bila data tidak simetris atau homogen. Untuk visualisasi graf, visualisasi ini menunjukkan bahwa data Anda berhasil terbagi ke dalam 5 daster dengan distribusi yang tidak merata. Cluster 3 mendominasi data, sedangkan cluster 4 bisa dicurigai sebagai outlier atau kelompok sangat spesifikasi. Ini berguna untuk menganalisis target pasar, mengelompokkan pengguna berdasarkan perilaku, dan menemukan pola tersembunyi dalam data. Visualisasi ini menunjukkan bahwa data Anda berhasil terbagi ke dalam 5 daster dengan distribusi yang tidak merata. Cluster 3 mendominasi data, sedangkan cluster 4 bisa dicurigai sebagai outlier atau kelompok yang sangat spesifik. Ini berguna untuk menganalisis target pasar, mengelompokkan pengguna berdasarkan perilaku, dan menemukan pola tersembunyi dalam data.
Untuk selanjutnya ada visualisasi. Visualisasi ini menunjukkan bagaimana masing-masing fitur mempengaruhi pembentukan klaster dan mengindikasikan bahwa beberapa atribut dengan nilai besar seperti submitter sangat mendominasi untuk hasil the string yang lebih bermakna.